Izin bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan menghadiri acara tahlilan keluarga dekat hanya untuk setor muka saja? Ya, sekarang kalau ada majelis zina, dan billah, ada majelis sedang mabuk-mabuk, boleh nggak kita duduk di situ dengan alasan ya setor muka aja? Gua kan kagak mabuk, cuma main-mainin HP aja. Mereka mabuk, mereka karaoke, mereka dugem, gua main-main HP aja, nggak ikut Ustaz. Boleh nggak? Hah, boleh apa nggak? Jawabannya apa? Ya. Pasti nggak boleh. Alasannya kenapa nggak boleh? Karena hal itu diharamkan. Mabuk haram, zina haram, ya, dugem haram. Sekarang bid'ah haram apa enggak? Haram. Bahkan lebih haram bid'ah dari perbuatan maksiat dalam Islam. Bid'ah adalah dosa nomor 2 setelah syirik. Gak pernah berhenti-berhenti pembahasan daripada tahlilan. Yang mengadakan tahlilan itu adalah anak yang durhaka, yang mengirimkan kepada orang tuanya itu adalah termasuk daripada anak yang durhaka. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Apalagi tadi membawa Imam Syafi'i, karena kalian gak tahu, gak pernah ikuti tahlil. Tahlilan ini adalah istilah saja. Tahlilan ini isinya adalah zikir-zikir. Tahlilan juga kan la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang penghinaan Wahabi terhadap tahlilan. Hal ini dilakukan ketika ada seorang jemaah yang bertanya menghadiri tahlilan tetapi tidak ikut tahlilan, hanya ikut setor muka. Bagaimana hukumnya? Tentu jawaban Ustadz Wahabi ini, menghadiri tahlilan walaupun hanya sekedar setor muka, tidak ikut membaca tahlil, itu adalah haram karena tahlilan adalah bid'ah. Cuma menurut kami di dalam argumentasinya ada suatu yang sangat mengerikan dan sangat ironis sekali dari Ustadz Wahabi ini, yaitu Ustadz Wahabi ini menyamakan tahlilan atau tahlilan disamakan dengan zina, yaitu sama-sama haram karena tahlilan adalah suatu yang bid'ah. Lalu Ustadz Wahabi ini menggiring orang yang bertanya, menggiring penggemarnya, menggiring jamaahnya bahwa bid'ah itu lebih haram daripada zina. Maka bisa difahami Ustadz Wahabi ini mengatakan bahwa tahlilan lebih buruk, lebih haram daripada perbuatan zina. Maka kita berpikir, kok bisa begini kesimpulannya? Apa dalilnya sehingga Ustadz Wahabi ini menyamakan tahlilan itu dengan zina, sampai mengatakan bahwa tahlilan itu lebih buruk, lebih haram daripada perbuatan zina? Tapi memang aliran-aliran Wahabi, sekte Wahabi ini kadang memang di dalam menggali hukum itu tanpa menggunakan metode syukur copot sana sini, syukur baca hadis kullu bid'atin dhalalah, tidak memakai usul fikih, tidak memakai pendapat imam madhab, dan dalilnya cuma satu, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat dan agama ini telah sempurna. Dalilnya itu semua ketika memvonis sebuah amaliyah ahlus sunnah wal jamaah sebagai amaliyah yang haram. Dalilnya cuma satu itu, kullu bid'atin dhalalah, dan agama sudah sempurna. Padahal dari satu hal yang paling mendasar saja antara tahlilan dan zina itu beda banget. Zina itu haram dan dalilnya itu jelas, serta zina itu disepakati oleh para ulama. Jadi nggak ada ulama yang mengatakan boleh berzina, nggak ada. Jadi dalilnya dalam Al-Quran jelas bahwa zina itu haram, dan oleh ulama disepakati bahwa zina itu haram. Sedangkan tahlilan, mana dalil yang secara jelas mengatakan bahwa tahlilan itu haram, dan mana ada kesepakatan yang mengatakan bahwa tahlilan itu haram? Memang ada sebagian umat Islam yang memvonis bahwa tahlilan itu bid'ah, tapi itu kan hanya sebagian, yaitu aliran Wahabi atau sekte Wahabi. Kemudian berbeda pendapat dalam vonis bid'ah itu tidak hanya terjadi antara Wahabi dan aswaja ahlus sunnah wal jamaah, tetapi di kalangan Wahabi sendiri juga ada perbedaan pendapat di dalam vonis bid'ah. Ya, misalnya
Yang pertama, iqamatu majlis at-ta'ziyah listiqbali muazzin thalatha ayyam. Mengadakan majlis takziah untuk menerima orang-orang yang takziah selama 3 hari. Ini menurut Ibnu Utsaimin, Al-Albani, Al-Fauzan itu bid'ah. Sedangkan menurut Bin Bas, Al-Jabran ini enggak bid'ah. Ini sesama Wahabi saja itu beda pendapat di dalam memvonis sebuah amalan sebagai amalan bid'ah atau bukan. Nah, kalau misalnya memakai konsep dari Ustadz Farhan Al-Wahabi, ini kan kacau. Kalau memakai konsepnya Ustadz Farhan Al-Wahabi, mengadakan majlis takziah selama 3 hari, ini adalah bid'ah dan lebih berbahaya, lebih buruk, lebih haram daripada berzina. Padahal mengadakan majlis takziah selama 3 hari itu hukum bid'ahnya masih diperdebatkan oleh ulama Wahabi. Dan masih banyak lagi perbedaan pendapat di dalam vonis bid'ah di antara Syekh Wahabi. Misalnya mengkhususkan hari Jumat untuk ziarah kubur, menggunakan tasbih, berurang-urang umroh pada bulan Ramadan. Itu ada perbedaan pendapat di antara kalangan Syekh Wahabi. Kemudian kami setuju bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat dan lebih berbahaya daripada zina. Tetapi itu tidak sembarang bid'ah. Bid'ah yang lebih bahaya daripada maksiat itu bid'ah seperti faham-faham yang menyimpang, misalnya Khawarij, Mu'tazilah dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan seperti faham Wahabi. Kemudian tidak semua bid'ah itu kemudian lebih buruk daripada maksiat, tidak. Dan yang terakhir, tahlilan itu enggak bid'ah, tahlilan itu bukan bid'ah. Dan dalil tahlilan itu sudah sering kami katakan, sering kami ungkapkan, ini loh dalilnya tahlilan dan lain sebagainya. Cuma Wahabi itu enggak mau, karena mereka itu menganggap kalau tidak sama dengan paham mereka berarti salah. Nah, kalau begini kan repot. Mengenai hukum tahlilan dan dalil tahlilan bisa teman-teman simak dari penjelasan Santri Aswaja berikut ini. Gak pernah berhenti-berhenti pembahasan daripada tahlilan. Yang mengadakan tahlilan itu adalah anak yang durhaka, yang mengirimkan kepada orang tuanya itu adalah termasuk daripada anak yang durhaka. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Apalagi tadi membawa Imam Syafi'i, karena kalian gak tahu, gak pernah ikuti tahlil. Tahlilan ini adalah istilah saja. Tahlilan ini isinya adalah zikir-zikir. Tahlilan juga kan la ilaha illallah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendapat daripada Muharrir Muhadzib Imam Syafi'i itu adalah Imam Nawawi itu mengatakan mustahab, dianjurkan mengirimkan doa kepada sang mayit dan mengirimkan amalan-amalan baik. Nih, saya sebut ibarohnya daripada pendapat Imam Abu Hanifah. Anal insana lahu ayyaj'ala thawaba amilihi li ghairihi inda ahli sunnati wal jamaati salatan kana aw soman aw hajjan aw sadaqatan aw qira'ata Qur'anin aw ala dzikar ala ghairi dzalik min jami'i anwa'il birri wa yasilu dzalika ilal mayyiti wa yanfa'uhu. Sesungguhnya ketika seseorang mengirimkan amalan-amalan baik untuk seseorang mayit, dikhususkan untuk mayit berupa dengan sholat contohnya, kemudian puasa, sodako, haji, maupun membaca Al-Quran dan Al-Adhkar, termasuk daripada zikir-zikir min jami'i anwa'il birri, dari segala apapun anwa'il birri yang bentuknya itu kebaikan, dikirimkan untuk sang mayit, wa yasilu dzalika lal mayyiti wa yanfa'uhu, dan itu sampai kepada mayit, wa yanfa'uhu, dan bermanfaat baginya. Dan pendapat daripada Muharrir Muhadzib Syafi'i, Imam An-Nawawi juga mengatakan wa yustahabbu, dan dianjurkan lizairi, untuk seseorang peziarah. Untuk apa? Untuk yusallim ay yusallima alal maqabir, untuk memberikan salam kepada al-maqabir, seseorang ahli kubur. Wa mustahabbu ay yaqra'a minal qur'ani ma tayassara, dan juga dianjurkan untuk apa? Membaca Al-Qur'an, yang dimana ayat-ayat ini yang mudah, contohnya trikul. Semuanya ada di tahlil, ada di tahlilan. Jadi dicerna baik-baik ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.